bukan masalah apa ini terus menerus pasti akan berlaku di dalam hidup kita. Kenapa saya cakap begitu? Jadi kita harus memahami janji Tuhan di dalam hidup kita. Memang di sisi lain kita menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi jika itu terus menerus kepada kita, belum tentu mendatangkan kebaikan. Kenapa saya cakap begitu? Kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat 4. Yaitu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, kadang-kadang kita harus melewati lembah kekelaman, di mana kita berada pada kita dalam situasi yang sulit. Jadi, saudara dan saudari, mengapa harus ada lembah kekelaman? Itu kita boleh rujuk dalam Ulangan 8 ayat 4. Di dalam Ulangan 8 ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Nah, saudara dan saudari, mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun? Bukankah bangsa Israel adalah pilihan Allah? Nah, Tuhan mengizinkan bangsa ini berada di padang gurun dengan maksud. Ada maksud. Tuhan mengizinkan bangsa ini berada di padang gurun dengan maksud supaya mereka mau merendahkan hati. Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati kekelaman itu karena Dia mau supaya kita tetap rendah hati. Tidak berbangga diri yang melebihi. Dan belajar untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak sombong. Jadi, kalau kita ayat ini selalu kita dengar, tapi saya lupa di mana ada punya petikan. Yang saya ingat adalah, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Jadi ayat ini selalu saya ingat, tapi saya tidak ingat di mana teks dia. Jadi di ayat ini mengingatkan kita supaya Tuhan mau supaya kita tidak meninggikan diri. Apa yang mau kita banggakan jadi pertanyaannya, apa yang mau kita banggakan dalam diri kita ataupun dalam hidup kita? Jadi semua yang kita miliki, semua itu akan musnah. Allah akan tetap berurusan dengan orang yang berbangga diri dengan merasa diri dia hebat. Jadi saya mengambil satu contoh di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16. Dalam 2 Tawarik 26 ayat 16, di mana setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Kalau kita lihat dalam 2 Tawarik 26 ayat 16, di sini setelah ia
ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga dia melakukan hal yang merusak. Jadi ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, di sini kalau kita melihat dalam teks ini, kejayaan ini merupakan berperanglah, kejayaan berperang Raja Uzia, ya, Raja Uzia menganggap dirinya boleh melakukan apa saja. Padahal seharusnya dia tahu bahwa ada batas yang tidak boleh dia langgar. Sebagai orang dari suku Yehuda, ia tidak boleh melakukan tugas imam yang hanya boleh dilakukan oleh keturunan Lewi. Jadi seharusnya Raja Uzia menyadari bahwa dia mendapat kejayaan karena Allah membuat semua usahanya berhasil bukan karena dia hebat. Tetapi dan ia menjadi sangat termasyhur karena ditolong oleh Allah secara ajaib sehingga dia menjadi orang. Tapi saudara dan saudari, sayangnya di sini dia menjadi sombong. Dia menjadi sombong dan Tuhan menghukum dia. Jadi ketika kita menjadi kuat, kita harus ingat bahwa itu semua anugerah Tuhan. Jadi apa yang kita dapat pelajari daripada sini adalah menjadi Kristen bukan bermaksud kita menjadi Kristen bukan bermaksud kita tidak menghadapi masalah. Menjadi Kristen bukan bermaksud kita tidak menghadapi masalah lagi. Namun sebaliknya semua masalah itu kita akan dapat melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena semua perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Sekali lagi, menjadi Kristen bukan bermaksud kita tidak menghadapi masalah, pergumulan. Namun di sebaliknya semua masalah itu kita akan dapat melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena semua perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Jadi demikianlah firman Tuhan. Jadi sebelum kita berdoa bagi firman Tuhan dan juga doa khusus kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menghayati lagu ini, Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa 1000 tanya,
namun tetap percaya.